Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait ekspor pasir laut yang kembali dibuka oleh pemerintah Presiden Jokowi ya. Dan ini sudah banyak kajian ya, termasuk juga desakan untuk menghentikan, termasuk dari Greenpeace dan beberapa elemen ya. Bahkan yang kita paling miris ya, PDIP juga melihat ada bahaya ya, sesuai yang dilansir oleh ermol.id, yaitu sesuai yang disampaikan oleh Sekjen PDIP. Singgung ekspor pasir laut, Sekjen PDIP, jangan sampai pulau-pulau kita tenggelam ya. Jadi sudah ada hal yang tidak berkesesuaian antara pemerintah dengan PDIP, yang harusnya satu jalan ya, satu track untuk ya menjadikan negeri ini lebih maju ya. Nah, kalau digeruk terus pastilah ya orang melihat secara kasat mata ya, pasir kita akan berkurang dan potensi ya kerusakan ekologi itu sudah di depan mata. Baik, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, kontroversi izin ekspor pasir laut juga menjadi perhatian PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto berpendapat komitmen menjaga ekosistem laut dan ekologi sepatutnya harus dijaga. Soal PP 26 tahun 2023, dia masih menunggu verifikasi tim ahli untuk melakukan penelitian. Namun diharapkan ekspor pasir laut tidak membahayakan bagi Indonesia. Jangan sampai pulau-pulau kita tenggelam karena ada reklamasi secara liar tanpa izin ya. Baik izin atau nggak izin sama saja ya, sudah terlihat kasat mata bahwasanya itu pasti akan merusak ya, karena tidak ada yang namanya pembaruan di sana. Yang ada adalah pengurukan untuk tujuan ya, materi, yaitu ya keuntungan ya. Ini adalah motif-motif tentu saja motif kapitalisme. Ini sesuai yang tegas Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat ya, menyampaikan jangan sampai pulau-pulau kita itu tenggelam karena ada reklamasi secara liar tanpa izin maupun tanpa izin sama gitu ya. Menurutnya pembentukan tim ahli untuk riset terhadap sedimentasi laut Indonesia sangat penting. Hasil riset itu dapat digunakan untuk program strategis nasional. Konsep tim yang dibentuk itu dalam rangka menjaga ekologi, dan itu sudah disampaikan kepada media sebagai komitmen dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga sudah dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi, katanya. Hasto juga menekankan PDIP akan memperhatikan dan mengawal kebijakan ekspor pasir laut itu ya, sehingga persoalan terkait sedimentasi laut dapat dicari penyelesaiannya dengan memperhatikan betul aspek-aspek lingkungan, tutupnya. Ya itu ya sobat sekalian, yaitu kontroversi saat ini, yaitu ya kadang banyak potensi alam ini yang dilelang untuk kepentingan ya, hal yang tidak urgent, ataupun kalau urgent itu justru ya tentu saja memperlihatkan ya kewibawaan negara itu sudah tidak ada. Bayangkan ketika pasir laut itu sudah dibuka izinnya ya, artinya tidak ada hal yang bisa menghentikan ya untuk mengurangi ya volume pasir laut ya, kemudian diekspor ke Singapura ya. Padahal negara Singapura adalah negara kecil yang penduduknya tidak lebih banyak daripada misalnya penduduk DKI Jakarta ya, tetapi bisa mengembangkan ataupun meningkatkan ya potensi ya secara fisik ya wilayah, termasuk juga ekonominya. Ini adalah tentu saja kerugian yang besar bagi Presiden Jokowi untuk ya melihat ini tidak jangka panjang gitu ya. Ketika sudah ada ancaman yang pasti akan merusak ya, meskipun ini mau akan dilakukan riset, tapi sudah kelihatan ya. Jadi motif kapitalis ya tentu saja mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ya, tanpa akan melihat kerusakan ataupun dampak ketika melakukan eksplorasi tersebut ya.
Sama seperti pembangunan IKN yang juga banyak dipermasalahkan oleh lembaga lingkungan ya, contohnya Walhi ya kalau nggak salah, dan lembaga lingkungan yang lain. Setelah dilakukan pengamatan di sana, ternyata banyak lubang hasil penambangan liar yang tidak ditutup oleh ya perusahaan hutan, dan ini tidak ada sanksi ya, yang harusnya ya pemerintah dalam ini bersikap tegas ya untuk memberikan warning, sanksi bagi mereka ya, para pengusaha hutan yang tidak patuh untuk ya menanam hutan kembali ya, reboisasi ya. Jadi motif-motif kapitalisme inilah yang saat ini terus terjadi di negeri ini, yang sifatnya greedy, rakus ya, tanpa memperhatikan ya anak cucu yang akan tumbuh di negeri ini kelak ya. Bayangkan jika yang akan merasakan ini ya mereka ya, yang merupakan bagian yang mengeksplorasi atau mengeksploitasi hutan ataupun sumber daya alam ya, baru mereka akan bisa merasakan ya. Jadi hal-hal yang kita sangat miris adalah bagaimana potensi di negeri ini itu dilelang, dijual untuk kepentingan ya bayar utang ya. Jadi utang kita itu sudah mencapai ya status yang sangat mengkhawatirkan ya. Jadi utang pemerintah yang disampaikan itu 7.900, tapi ada juga utang yang lain yang belum yang harus jadi perhatian, yaitu utang BUMN. Juga disampaikan ya oleh Misbakun, politisi dari komisi 11 DPR dari Golkar, yang menyampaikan ya utang di negeri ini ya lebih besar dari yang diberitakan, yaitu terdiri dari utang pemerintah yang 7.900 ya. Ini sangat mengkhawatirkan karena ini berkali-kali lipat dari utang yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu SBY, yaitu 7.900 sekarang ya. SBY terakhir meninggalkan utang 3.000 triliun. Nah, sekarang utangnya sudah berlipat-lipat menjadi 2 kali lipat lebih ya, 7.900 ya. Kemudian belum utang BUMN yang nilainya setelah dihitung ada 8.350, dan juga tanggungan atau kewajiban negara untuk membayar pensiun para ASN dan TNI Polri itu 4.500. Total ya, kalau kita melihat estimasi utang Indonesia itu 20.750 triliun ya. Inilah utang yang potensi yang tentu saja kalau kita hitung-hitungan sesuai dengan aturan undang-undang ini sudah melebihi dari PDB ya, produk domestik bruto, yang PDB kita ya kurang lebih 20.000 triliun ya. Artinya utang ini sudah hampir 100% lebih ya, dan ini going on gitu ya, terus berlangsung ya, tanpa ada perasaan salah ataupun perasaan bahwasanya ini suatu saat akan mengancam atau membuat ekonomi ini kolaps ya. Kita ketahui ya, negara ASEAN yang lain yaitu Sri Lanka itu sudah kolaps bahkan bangkrut ya, karena tidak mempunyai sumber daya alam dan hanya menggantungkan kepada pariwisata, dan utangnya juga menumpuk, khususnya utang dari Cina, maka terkena yang namanya debt trap, jebakan utang ya. Dan saat ini kita ketahui hampir seluruh utang yang diberikan oleh negara gitu ya, dari negara asing itu mayoritas tidak bisa dikembalikan ya, dan akhirnya tinggal tunggu waktu untuk melelang apa yang ada potensi di negeri ini ya, entah itu yang tadi ya ekspor pasir laut ya, kemudian pulau ya, itu yang diberi tangan saja yang ramai gitu ya, nggak diberitakan untuk dijual juga banyak. Yang kita ketahui potensi pulau kita luar biasa banyak gitu ya, dan juga tentu saja kembali lagi masa pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah 2 periode atau 10 tahun ini belum ada perbaikan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih sejahtera. Bayangkan bahwasanya potensi alam yang ada di Indonesia itu ya, kalau dihitung-hitung ya, setiap hasil buminya itu menempatkan kalau nggak nomor 1 nomor 2 ya. Misalnya CPO ya,
bahan baku minyak goreng itu nomor 1 di dunia ya. Bahkan batubara kemarin mendapatkan windfall profit yang kalau dihitung-hitung untungnya kurang lebih ya 2022 lalu 3.700 ya triliun, APBN kita 3.000 ya. Itu dari batubara saja, tetapi mayoritas keuntungan ya kita ketahui ya terbang ke asing gitu ya, keluar ke asing, dan kita hanya mendapatkan sebagian kecil ya. Kemudian juga nikel ya yang juga dikuasai oleh pihak Cina gitu ya, dan lain sebagainya. Belum potensi emas kita yang kita ketahui di situ ada pegunungan Grasberg yang bertahun-tahun dieksploitasi oleh PT Freeport, dan entah kapan akan berakhir. Kok sepertinya tidak ada nyali untuk bisa mengambil alih semua pengelolaan potensi sumber daya alam itu dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk keuntungan rakyat. Padahal aturan atau pasalnya sudah ada, pasal 33 ya, bumi, air, kekayaan alam yang ada di negeri ini itu dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi yang terjadi adalah sistem kapitalisme yang dipakai, bahwasanya setiap ada potensi itu langsung diserahkan asing, dan itulah memang karakter kapitalisme yang meminimalkan ya peran negara untuk mengatur kebutuhan rakyat ya. Jadi semuanya diserahkan oleh asing ya. Padahal ketika kita mengatur itu semua, mengurus itu semua, dan dikelola dengan secara profesional, maka kita akan bisa menjadi negara yang kaya gitu ya. Jadi ada hitung-hitungan yang sudah pernah disampaikan ya, minimal itu 6 komoditas kalau dikelola dengan oleh pemerintah, maka hasilnya lebih dari cukup untuk membiayai negara tanpa menarik pajak ya. Ada emas, batubara, gas, nikel, hasil hutan itu kekayaannya 4.250 triliun lebih ya. Itu normal ketika dikelola, bisa jadi lebih berkali-kali lipat ya. Itu kalau dikelola oleh pemerintah sendiri dan dibagikan makan merata kepada rakyat, maka ya akan mendapatkan ya segala fasilitas publik secara gratis kepada masyarakat gitu ya. Pendidikan bisa gratis dari SD sampai dari TK sampai doktor, kesehatan bisa gratis dan bisa untuk semua golongan baik kaya atau miskin ya. Kemudian bisa membuka lapangan kerja yang baru ya, yang ini bisa menggerakkan ekonomi dan meningkatkan ya taraf hidup masyarakat di kita ya. Kemudian juga kembali lagi ya, saya ingat daftar negara-negara ya, daftar negara-negara yang bahagia gitu ya, dan Indonesia ternyata berada dalam peringkat yang paling ya tidak mengenakan. Yang paling negara dengan peringkat negara yang paling bahagia ya Finlandia, negara Skandinavia ya, yang bisa memenuhi kesejahteraan mayoritas rakyatnya. Jadi potensi potensi ancaman ke depan yaitu ya selain hasil kekayaan ekstraktif seperti pasir laut ini akan terus-menerus dimanfaatkan ya untuk membayar pajak, pun juga potensi-potensi yang lain yang tidak akan luput disasar untuk mendapatkan keuntungan ya secara cepat ya untuk membayar utang ya. Kalau kita melihat statement dari misalnya LBP ya wajar gitu ya, bahwasanya Pak membantah tidak ada kerusakan, tidak akan merusak air laut ya. Kita tahu siapa yang akan bermain nanti atau siapa yang akan mendapatkan keuntungan ya, orang-orang yang di sekitar kekuasaan ya, orang-orang yang kita sebut ya pejabat ya sekaligus pengusaha
yang pejabat itu mengeluarkan kebijakan ya untuk mendapatkan yang menikmati ya pengusaha yang berada di lingkungan kekuasaan. Jadi yang disampaikan oleh Anies ya sama, nanti akan mendapatkan bati terus gitu ya, atau untung terus terhadap berbagai kebijakan ya, termasuk juga yang sebelumnya terkait subsidi mobil listrik atau kendaraan listrik yang itu sudah sempat dikritik oleh Anies Baswedan ya, buat apa gitu ya memberikan subsidi kepada orang yang mampu, karena mayoritas kendaraan listrik itu karena baru pasti akan mahal gitu ya, dan tidak ada urgensitas. Tetapi ketika ini diserahkan ya kepada statementnya seorang pejabat sekaligus pengusaha, maka beda gitu ya, terus lah ya untuk mengeruk ya kalau bisa seluruh kekayaan alam dengan berbagai macam dalih ya, bukan dalil, dalih ya, segala hal itu dijadikan alasan untuk membenarkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita tunggu saja ke depan terkait ekspor laut ini ya, ekspor pasir laut yang sudah banyak dikritik oleh lembaga lingkungan hidup semisal Greenpeace yang sudah menolak gitu. Nah, ini perlu ada desakan publik. Karena saat ini hukum itu no viral no justice. Kalau tidak viral, tidak ada desakan, maka itu akan diam-diam baik gitu ya. Akan diam-diam saja dan akan lolos tanpa ada sunyi senyap gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.